Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Holil Ar-Rahman, yang tentunya akan kembali membahas terkait dengan dunia literasi, buku-buku, tips-tips, dan hal-hal menarik lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi atau membahas tentang bagaimana sih cara kita itu agar cepat bisa memahami isi bacaan pada sebuah tulisan, baik itu karya fiksi ataupun karya ilmiah. Nah, ini apa yang ingin saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi yang mungkin saja bisa cocok dengan teman-teman sekalian. Oke, langsung saja. Bagaimana sih cara kita cepat memahami isi suatu bacaan ya? Membaca, pastinya yang dimaksud membaca di sini bukan membaca perasaan orang ya, atau membaca alam, atau membaca yang lain sebagainya lah. Yang pastinya di sini adalah membaca buku, yang mana di buku itu terdapat ya banyak kalimat berparagraf-paragraf yang intinya sebenarnya tidak semuanya itu penting. Jadi ada beberapa poin ataupun gagasan-gagasan penting, ide-ide pokok yang dibangun oleh penulis menjadi sebuah tulisan yang sangat panjang ya. Misalnya kadang 1000 kata, 2000 sampai 3000 kata, itu kan macam-macamnya. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit berbagi untuk memahami isi bacaan secara cepat. Saya ada 4 tips ya, 4 kiat-kiat atau cara yang saya rasa ini sebenarnya simple dan sederhana ya untuk dilakukan. Jadi tidak seberat sesuatu yang berat untuk dilakukan, tidak. Yang pertama adalah tandai atau tulis ulang ide pokok atau gagasan penting yang kita temui di dalam bahan bacaan. Nah, seringkali kalau saya pribadi itu ketika membaca suatu buku, baik itu fiksi atau ilmiah, baik itu berupa cerpen, artikel dan lain sebagainya, ketika saya sudah menemukan bahwasanya ini adalah gagasan yang dibangun oleh penulis ataupun inilah ide pokoknya, baik itu di awal, di akhir, atau di tengah, saya itu suka menandai ya. Ini hal simple ya, sederhana, tapi ini butuh effort juga ya. Kadang kita kan malas gitu ya, langsung baca aja gitu. Tapi ini juga butuh effort saya rasa. Jadi tandai atau tulis ulang ya. Kalau semisal saya bawa buku ataupun ya sekarang kan zamannya udah semakin canggih ya. Kalau saya sudah bersanding dengan HP, saya tulis ulang di note seperti itu ya. Jadi gagasan pentingnya itu apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis, saya biasanya tulis lengkap itu. Ini poinnya, ini dalam buku ini halaman ini, seperti itu. Atau nanti ditandai pakai pulpen atau stabilo lah, terserah ya, mungkin ya seenaknya teman-teman. Itu ya, itu adalah langkah dasar sih sebenarnya untuk cepat memahami isi tulisan. Karena begini kawan-kawan atau teman-teman sekalian, jadi kita itu semuanya memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda-beda dan bisa sih mungkin diukur, tapi kan kita yang malas ngukurnya ya. Nah, dari situ secerdas apapun orang itu menurut saya ya di zaman sekarang, dia itu tidak akan bisa langsung hafal semua yang ia baca, hasil yang ia baca setelah dia itu membaca buku, tidak akan mungkin saya rasa. Makanya pentingnya menandai atau menulis ulang itu ya di situ. Jadi ketika kita ingin membaca lagi, kita ingin mengingat lagi, tidak usah baca semuanya, baca yang penting-penting saja, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk mencatat dan cari tahu istilah baru yang belum dipahami. Nah, ini istilah baru, kata baru atau apapun lah yang sejenisnya itu ya. Karena begini, istilah itu kan atau kata baru itu kan membangun menjadi salah satu bagian dari ide pokok yang ingin dibangun oleh si penulis kan. Jadi kalau kita sudah tidak paham istilah barunya itu apa, bagaimana kita untuk paham secara menyeluruh seperti itu. Jadi bisa cari googling lah, bisa tanya teman-teman sekitar lah dan lain sebagainya. Intinya dicatat dulu seperti itu. Siapa tahu nanti di kemudian hari dibutuhkan oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga, kalau sekiranya bisa, tanyakan atau diskusikan hasil membacamu dengan orang lain. Nah, ini mungkin butuh effort yang lebih ini ya, yang lebih tinggi ya, yang lebih besar ya. Karena untuk
memahami, kadang kita memang sudah paham gitu loh. Apa yang kita sudah baca, kita tandai, kita sudah paham. Namun seringkali pemahaman itu ternyata masih kurang gitu loh, tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui sebelumnya. Nah, ketika kita membincangkan, mendiskusikan dengan orang lain, ternyata oh ada bagian ini loh yang belum saya ketahui. Nah, itu merupakan tambahan-tambahan yang bisa kita dapatkan ketika berbicara ataupun berbincang, berdiskusi dengan teman sekitar ataupun orang lain, seperti itu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu baca ulang ide pokok atau gagasan penting yang ingin dibangun oleh penulis. Jadi apa yang telah kita catat itu sebelumnya ya kita sering-sering baca ulang seperti itu. Karena meskipun kita sudah catat, kita sudah tandai, kita sudah baca saat itu juga, ya belum tentu bisa jadi di kemudian hari entah itu dalam suatu forum resmi, perkumpulan non formal dan lain sebagainya, itu bisa kalian butuhkan untuk menguatkan argumen seperti itu. Nah, di saat itu kalian harus membaca ulang apa yang telah ditulis kalian sebelumnya. Makanya jangan heran kalau semisal ada orang aktif dalam forum, kemudian dia itu menyampaikan berbagai teori dengan begitu lincah ya jangan heran, karena dia itu mungkin sudah punya proses kreatifnya sendiri gitu loh. Nah, salah satu proses kreatif saya seperti itu. Ketika saya ingin aktif dalam forum misalnya berkaitan dengan sastra dan lain sebagainya yang dibahas, dan saya sudah punya bahan gitu loh, saya sudah pernah baca sebelumnya dan sudah saya catat poin-poinnya. Nah, otomatis saya sudah bisa menyampaikan itu dengan gaya-gaya saya sendiri, dengan improve saya sendiri tentunya. Seperti itu ya kawan-kawannya. Jadi dari 4 hal itu, mulai dari mencatat atau menandai dan juga mendiskusikan atau menanyakan hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya, kemudian membaca ulang apa yang sudah kita catat terkait ide pokok dan gagasan penting, itu adalah salah satu ataupun bagian dari keseharian saya ya dalam memahami isi bacaan sebuah buku. Dan saya rasa itu lumayan cepat lah, lumayan efektif lah untuk pembaca tingkat pemula, tingkat menengah ataupun yang sudah mahir sekalipun ya. Karena meskipun sudah mahir ya apapun kan bisa hilang gitu loh. Jadi kata Imam Syafi'i itu ya, menulis itu merupakan pengikatnya ilmu seperti itu, agar supaya kita tidak lupa dan bisa ingat di kemudian hari, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Apabila dari saya ada kesalahan baik tutur kata atau perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya apabila ada masukan, saran, kritik ataupun request dan lain sebagainya, silahkan langsung bisa disampaikan di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sejauh-jauhnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.